Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, lagi-lagi para pemburu ijazah palsu memperlihatkan gelagat yang aneh, sahabat. Ini luar biasa karena sudah semakin terang benderang Khosinuddin di depan publik itu menampol Roy Suryo. Kenapa saya bilang menampol Roy Suryo CS? Karena di sini Khosinuddin secara terbuka memproklamirkan bahwa yang namanya damai itu tidak ada. Kenapa tidak ada damai? Karena isu ijazah palsu katanya ini sudah menjadi ranah publik. Nah, ini sangat luar biasa, ini betul-betul membuka kebusukan mereka. Selain itu, kesombongan Tompel juga diperlihatkan dalam satu momentum video ya, di mana setelah selesai bicara di depan media itu biasalah konferensi pers. Begitu tim pengacara Rismon Sianipar mau bicara, langsung dia tinggalkan keduanya, sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat dulu videonya. Rasanya klien kami itu agak berlebihan, bahkan ya offset gitu. Kalau mengambil pilihan bermediasi, berdamai atas nama pribadi, padahal perkara ini substansinya sudah perkara publik. Jadi kita tidak bisa kemudian seolah-olah mewakili masyarakat, rakyat yang hari ini ingin tahu kebenaran kasus ini sampai tuntas, lalu tiba-tiba kita bermediasi apalagi damai, yang kemudian masyarakat kehilangan objek yang selama ini ya sedang ditunggu-tunggu. Sebenarnya seperti apa? Karena ditutupi dengan kedamaian. Jadi tidak boleh ada kedamaian yang menutupi kesalahan, kekeliruan. Apalagi berdamai hanya dengan dalih biar nggak dipenjara lah, biar ini tidak ada kegaduhan. Yang kemudian diberi penegasan ini ijazahnya asli Jokowi, atau dengan penegasan ini scan ijazah asli Jokowi, maka keduanya ini yang terancam pidana 12 tahun penjara. Karena itu kita tunggu tanggal mainnya. Mohon media terus mengawal ini ya. Itu saja ya. Bang Jagir. Cukup sementara, cukup dulu ya. Cukup dikit aja. Cukup. Ya. Nih, siapa punya nih? Jadi setidaknya ada dua penggalan video itu yang memang sengaja saya potong ya, karena ini saja yang menjadi penting untuk kita diskusikan. Poin pertama itu ketika si Tompel menyemprot para tersangka ini, dimana sesungguhnya ini diawali ketika Roy CS ada informasi yang beredar begitu viral bahwa akan terjadi perdamaian, dan menurut si Tompel bahwa perdamaian itu tidak ada. Makanya saya bilang di awal tadi bahwa sepertinya si Tompel ini menginginkan memang Roy Suryo CS ini di penjara. Tapi saya sudah sering mengatakan, sahabat ya, bahwa si Tompel sesungguhnya memang itu tidak jujur dalam membela. Dia lebih pada bagaimana melampiaskan kedongkolannya terhadap Pak Jokowi atas ormasnya yang dibukukan, yaitu HTI. Jadi ini menjadi media saja bagi dia untuk berselancar. Artinya dia tidak tanggung-tanggung mau mengorbankan Roy Panci ini, karena bagi Khosinuddin Roy Panci CS ini siapa? Dia juga bukan anggota ormasnya kan. Justru dia sangat beruntung sebenarnya karena mendapat jalur untuk bagaimana supaya melampiaskan dendamnya terhadap Pak Jokowi. Bisa dibayangkan kalau di depan publik dengan lantang dia mengatakan tidak setuju dengan yang namanya perdamaian, padahal kan itu perdamaian itu saya kira atensi publik juga ya. Alasannya sederhana, karena kasus ini bagi dia itu sudah menjadi perhatian publik. Jadi tidak bisa lagi diselesaikan secara damai. Satu kalimat yang tampaknya sangat gagah, tapi sebenarnya ini menghantam klaimnya sendiri, yaitu Roy Panci CS. Karena kalau Khosinuddin ini adalah orang yang normal ya, dia bukan pengacara yang kerjanya membakar isu, maka otomatis akan selalu mencari solusi terbaik bagi kliennya, dalam artian menghindarkan mereka dari penjara, setidaknya meminimalkan risiko lah, dan bahkan kalau bisa melindungi mereka dari jeratan hukum. Tapi ini aneh sekali. Tidak peduli Roy Suryo CS ini di penjara. Itu dengar sendiri pernyataannya tadi.
Artinya memang tidak ada niatnya sebenarnya untuk menyelamatkan Roy Suryo. Jadi niatnya cuma satu, melampiaskan dendam terhadap Pak Jokowi. Berharap sekali nanti ada persidangan, lalu nanti di dalam persidangan dia akan berteriak-teriak menunjuki Pak Jokowi, saudara Jokowi, betulkah saudara Jokowi begini? Itu gayanya itu, saya sudah bisa bayangkan itu apa di benak Khozinuddin itu, kenapa dia sangat berhasrat untuk maju di pengadilan. Padahal Pak Jokowi sendiri tidak pernah berniat untuk damai. Tidak ada itu damai. Karena dari awal sampai akhir kita tidak pernah mendengar kata-kata itu, kecuali akan memperlihatkan ijazahnya nanti di pengadilan. Artinya Jokowi tidak ada niatnya untuk damai sama sekali. Ini adalah niat orang-orang yang mau melihat Indonesia ini tidak carut marut di isu ijazah palsu. Mereka-mereka lah yang punya inisiasi ini. Tapi Pak Jokowi sendiri dan orang-orangnya saya yakin secara nurani tidak ada itu. Orang sudah dihinakan sampai ke kuburan orang tuanya. Masih mending itu karena mengambil langkah hukum. Untung Pak Jokowi ini tidak punya keluarga yang nakal. Kalau ada keluarganya yang nakal itu kan bisa mengamuk itu, mendatangi satu persatu itu orang-orang yang datang di kuburannya, itu neneknya atau omnya atau tantenya atau apanya lah toh. Karena memang sudah sangat kurang ajar sekali. Sampai ke kuburannya orang lalu belakangan beralibi seolah-olah Pak Jokowi yang menginginkan perdamaian. Ini juga yang buruk saya kira ini, karena terframing bahwa seolah-olah Pak Jokowi lah yang menginginkan perdamaian ini, sehingga dengan songonnya Khozinuddin pasang badan tidak ada damai. Ya padahal targetnya Khozinuddin kita tahu semua bahwa memang ini menjadi ajang balas dendam. Tidak peduli siapapun yang harus dikorbankan, termasuk Roy Suryo CS ini sahabat. Karenanya banyak kemudian orang bertanya, apakah benar ini Khozinuddin ini seorang pengacara, atau jangan-jangan dia aktor politik yang sudah memainkan agenda lain. Saya kasih tahu kalian bahwa mereka ini adalah aktivis HTI yang mau balas dendam ke Jokowi, itu saja. Tak peduli siapa Roy Suryo mau di penjara bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tidak ada urusan bagi Khozinuddin, bagi si Tompel ini. Video kedua, kalau kita melihat bagaimana kesongongan daripada si Tompel tak kala pengacara Rismon mau bicara, itu kan kelihatan itu dia tinggalkan itu tempat. Ini adalah merupakan sinyal keras bahwa ia merasa bukan bagian dari tim itu lagi. Bahkan ia tidak menghormati rekan seprofesinya, seolah menegaskan bahwa satu-satunya yang boleh tampil di atas panggung hanya dirinya. Makanya saya bilang, ini bukan pengacara, tapi ini tidak ada bedanya dengan primadona yang tidak rela jika sorotan kamera berpindah dari wajahnya ke wajah orang lain. Padahal kan wajahnya si Tompel sangat tidak menarik ya, apalagi Tompelnya itu dengan congornya yang seperti pantat ayam itu kalau lagi membuang kotoran. Makanya wajar saja kalau kemudian publik menangkap hal yang aneh dari si Khozinuddin ini. Bahkan pengamat tuh banyak yang menduga bahwa ada motif pribadi, ada motif politik, ada ego yang sudah terlalu membengkak, atau bahkan ada kepentingan pihak lain yang sedang dia jalankan. Saya sepakat dengan poin terakhir ini, bahwa ada pihak lain yang lagi beroperasi di belakang Khozinuddin secara terpisah ya, di luar daripada Roy Suryo CS ini. Sebab apa yang dilakukan oleh Khozinuddin ini tidak pernah terlihat sebagai sebuah strategi seorang pengacara ya. Tidak ada upaya melindungi, dan bahkan tidak ada upaya untuk mengamankan posisi kliennya. Jadi yang ada justru menyerang klien sendiri. Kasihan sekali nih Roy Panji CS ya, menjadi korban yang kedua kalinya. Betul-betul inilah, kalau SDM itu tidak dibarengi dengan ketenangan hati, ini jadinya gampang sekali diombang-ambingkan. Akhirnya apa yang terjadi? Dikibuli di mana-mana. Dikibuli oleh aktor-aktor di belakangnya yang menginginkan Pak Jokowi malu. Nah, sekarang Khozinuddin pun mengibuli mereka sahabat. Saya kira ini hal yang tidak bisa lagi ditutup-tutupi, bahwa mereka memang pada akhirnya pecah kongsi, dan Roy Suryo CS insya Allah akan menjadi tumbal daripada perilaku Khozinuddin ini yang tidak profesional sebagai seorang pengacara. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.